Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dengan cara yang mudah. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Untuk beberapa peristiwa penting menuju kemerdekaan Indonesia. 1. Penyerahan Jepang terhadap sekutu. Penjajahan bangsa Jepang terhadap Indonesia berakhir setelah terjadinya pengeboman di Nagasaki, Hiroshima, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1900 untuk anggota kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1900 pada kota Nagasaki. Akibatnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat. Salah satu anggota sekutu dalam Perang Dunia II. Artinya tidak ada pemerintah yang berkuasa di Indonesia. Berita penyerahan Jepang itu dapat diketahui oleh kalangan pemuda Indonesia di Bandung tanggal 15 Agustus 1945 melalui berita sejarah radio BBC London. Akibat peristiwa tersebut, sejak tanggal 15 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power wilayah Indonesia. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Terdengarnya kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu membuat beberapa anggota golongan muda, yaitu Sultan Syahid, Saehul Saleh, Darwis dan Wikana mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta tidak setuju akan hal tersebut. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Soekarno menjadi rumah Laksamana Muda Tadashi Meda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi di kediaman Laksamana Muda Tadashi Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Teks proklamasi dirumuskan. 4. Teks proklamasi kemerdekaan. Pada pukul 4 WIB dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno menyusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani 2 orang tokoh, yaitu Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia. 5. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandatangani dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kata proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Prolotmention, yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Proklamasi kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Pada umumnya, kemerdekaan bagi suatu bangsa bermaksud untuk 1. Melepaskan diri dari belenggu penjajah bangsa, dapat hidup sejahtera dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dunia internasional. 3. Mencapai tujuan nasional bangsa. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan memiliki arti penting sebagai berikut.
yaitu 1. Proklamasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan nasibnya sebagai negara merdeka. 3. Proklamasi merupakan titik puncak revolusi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. 4. Proklamasi berlaku sebagai sumber hukum bagi bentuk NKRI. 5. Proklamasi adalah pernyataan de facto atau fakta pada dunia bahwa Indonesia sudah menyatakan sebagai negara yang merdeka. 6. Proklamasi menandai terbentuknya NKRI. 7. Proklamasi menandai awal berlakunya hukum nasional dan akhir dari pemberlakuan hukum kolonial. 8. Proklamasi menjadi awal dari berakhirnya penderitaan rakyat dari kemiskinan, ketidakberdayaannya, kebodohan, termasuk di dalam sistem kerja paksa. 9. Proklamasi adalah jalan menuju masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur. Proklamasi menandai kemunculan negara baru yang memiliki posisi dan ketaatan negara yang wajib dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui proses dan tahapan yang panjang. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya terbentuklah negara Indonesia. Ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. DR Soekarno dan DR Soehatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itulah dimulai sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan menang. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara yang wilayahnya membentang dari kota Sabang sampai Merauke. Berikut merupakan dasar hukum yang mengatur persatuan dan kesatuan Indonesia dan terdapat dalam beberapa ketentuan. 1. Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Alinea keempat, negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang membentuk republik. Asas otonomi daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari provinsi. Pembagian urusan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan
Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Berikut akan diuraikan lebih lanjut. 1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang termasuk urusan pemerintahan absolut sebagai berikut. A. Politik luar negeri, dalam arti mengangkat penjabat diplomatik dan menunjukkan warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. B. Mempertahankan, misalnya mendiri dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagai wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan penjelasan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara. A. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatan mengganggu keamanan negara. Moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter dan mengendalikan peredaran uang. Justisi, misalnya mendirikan lembaga pengadilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan hakiman keimigrasian, memberikan gerasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang peraturan pemerintah, mengganti undang-undang, peraturan perintah dan peraturan lain yang berskala nasional. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional yang tidak diserahkan kepada daerah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi yang daerah, kabupaten, kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah.